segala perkara. Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah kepada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendaknya. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku takkan menyerah kepada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendaknya. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, selamat sore. Terpuji-pujilah Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, Allah sumber segala penghiburan. Jika kita boleh hidup, bernapas pada hari ini, semuanya itu oleh karena kasih Tuhan. Sebab Tuhan adalah sumber kehidupan. Tiada satu pun terjadi tanpa seizin Tuhan, tanpa sepengetahuan Tuhan. Tuhan kita, Allah pencipta langit dan bumi, dan segala isinya. Jika Tuhan belum datang pada hari ini, adalah Tuhan menunjukkan kesabarannya bagi kita, agar hari-hari ini yang singkat ini kita pergunakan untuk kita melakukan kehendak Tuhan yang berkenan, hidup, bertumbuh, berbuah dalam pengenalan akan Tuhan lebih lagi, sehingga kita boleh hidup di dalam takut akan Tuhan, bertobat dari jalan-jalan kita yang jahat, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga jika kita hidup di dalam dosa, maka kita menjadi seteru Tuhan. Ada tembok pemisah antara kita dengan Tuhan. Saudara terkasih, pada hari ini lewat udara saya mau bincang-bincang santai, berbagi firman Tuhan yang hidup dan berkuasa. Saudara terkasih, di mana Yesus Kristus Tuhan adalah sumber damai sejahtera. Yesus Kristus Tuhan adalah damai sejahtera itu sendiri. Yesus Kristus Tuhan mati di kayu salib untuk mengangkat tembok-tembok pemisah yang menjadikan kita seteru Tuhan. Saudara terkasih, Ia mengangkat tembok pemisah yang membuat kita seteru Tuhan, dan Ia memberikan kita damai sejahtera. Itulah kematian Tuhan Yesus Kristus. Saudara terkasih, di Efesus 2 ayat 14 berkata bahwa Tuhan yang mengangkat segala tembok-tembok pemisah antara kita dengan Allah, dan Ia meninggalkan damai sejahtera bagi kita.
Saudara terkasih, sebab itulah ketika Tuhan Yesus lahir, Ia berkata, damai sejahtera bagi kita semua. Juga ketika Ia terangkat ke surga, saudara terkasih, naik saudara terkasih di awan-awan, Ia berkata, damai sejahteraku bagi kalian semua, saudara terkasih. Sebab itu, Yesus Kristus Tuhan adalah damai sejahtera kita. Oleh karena itu, saudara terkasih, jika kita mengalami berbagai-bagai macam pencobaan dalam kegelapan, dalam lembah kekelaman, saudara terkasih, jika kita mempunyai damai sejahtera yang daripada Yesus Kristus Tuhan, kita dapat melaluinya, sebab damai sejahtera itu memberikan kita kekuatan, sehingga kita beroleh kemenangan demi kemenangan. Saudara terkasih, apapun keadaan kita, jika kita hidup, terima Yesus Kristus Tuhan, sumber damai sejahtera. Apapun keadaan kita, dalam lembah kekelaman, badai topan datang menerpa, air masuk ke dalam perahu kapal kita, Yesus ada di dalamnya, yaitu Allah Tuhan yang memberikan damai sejahtera kepada kita. Kita yang dalam keadaan apapun, dalam keadaan sakit, kita disembuhkan. Kita yang terikat dilepaskan, yang terbelenggu dibebaskan. Sebab itu, saudara terkasih, jika kita jatuh ke dalam dosa, saudara terkasih, jika kita jatuh ke dalam dosa, dan jika kita pada saat itu belum menerima Yesus Kristus Tuhan, kita terikat akan dosa, saudara terkasih. Jika kita terikat dengan dosa, maka kita adalah seteru dengan Allah. Ada tembok pemisah antara kita dan Allah Tuhan kita. Dan juga kita akan menjadi, ada tembok pemisah antara kita dan Allah dan juga sesama kita. Saudara terkasih, tembok pemisah itu, saudara terkasih, oleh karena dosa. Sehingga saudara terkasih, bila mana kita melihat ada tembok-tembok pemisah oleh karena dosa dalam satu keluarga, saudara terkasih, dalam satu rumah. Jika ada tembok pemisah terikat oleh dosa, saudara terkasih, maka seisi rumah itu akan ada tembok-tembok pemisah. Saudara terkasih, tidak dapat bersatu, berjalan dari dirinya sendiri, mengambil jalan sendiri-sendiri, karena ada tembok-tembok pemisah perseteruan oleh karena dosa. Walaupun kita makan bersama, saudara terkasih, jika kita masih di dalam dosa, belum menerima damai sejahtera dari Yesus Kristus Tuhan, kita tidak mengalami, seakan-akan kita itu tidak makan bersama-sama. Ada tembok pemisah antara kita dan sesama kita. Kita berseteru, saudara terkasih. Juga begitupun juga kita kalau berdoa, saudara terkasih, jika kita masih terikat akan dosa, kita akan menjadi seteru Tuhan. Ada tembok pemisah antara kita dan Tuhan. Sehingga saudara terkasih, doa kita itu tidak didengar Tuhan. Bukan kurang panjang tangan Tuhan untuk menolong kita, atau telinga Tuhan tidak mendengar doa kita, tetapi dosa-dosa kitalah yang membuat Tuhan tidak mendengar doa kita. Sebab Tuhan kita itu adalah Allah yang kudus. Sebab itu, saudara terkasih, oleh karena dosa yang ditimbulkan oleh keinginan daging, saudara terkasih,
Tuhan Yesus Kristus menjadi manusia, menjadi daging, mati, dihancurkan, saudara terkasih. Agar daging manusia ini dihancurkan, ditaklukkan oleh Yesus Kristus Tuhan. Saudara terkasih, jika kita terus-terusan hidup dalam dosa oleh hawa nafsu, keinginan daging, kita akan terus menjadi seteru Allah. Kita akan terus hidup di dalam perbudakan dosa yang dipimpin oleh iblis dan kerajaannya. Sebab itu Tuhan Yesus menjadi manusia, menjadi daging, mati, disalibkan, agar manusia takluk kepada Yesus Kristus Tuhan, supaya dosa kita, keinginan-keinginan kita, pikiran kita, saudara terkasih, dikuduskan, disucikan. Maka Tuhan Yesus di kepalanya diberikan mahkota duri. Begitu juga hatinya ditusuk dengan tombak, supaya hati manusia itu yang penuh dengan kelicikan, hati manusia itu penuh dengan tipu, penuh dengan kegelapan, ditusuk di hati Tuhan Yesus, agar hati manusia itu dikuduskan, disucikan oleh kematian Tuhan Yesus. Begitu juga tangan Tuhan dipaku, supaya tangan kita ini, saudara terkasih, dimatikan keinginan-keinginannya yang berbuat jahat. Juga kaki Tuhan Yesus, saudara terkasih, semuanya dihancurkan, supaya kita manusia ini mati dalam daging, mati dalam dosa, tetapi hidup oleh Roh Kudus, yaitu Roh Yesus Kristus Tuhan. Sebab itu saudara terkasih, Tuhan telah mati bagi kita, saudara terkasih, sehingga kita mengerti bahwa kita ini manusia terdiri daripada daging dan roh. Daging dan roh ini, saudara terkasih, saling bertempur, saling tarik-menarik. Jika kita, saudara terkasih, mau berdoa, roh kita mau berdoa, tapi daging kita berkata, capek kali pun aku, ada tidur aja lah. Itulah kata daging kita. Makanya saudara terkasih, daging ini lemah dan roh itu penurut. Maka saudara terkasih, kita harus, saudara terkasih, daging ini harus dipimpin oleh roh. Jangan daging ini dipimpin oleh dosa, saudara terkasih. Itulah makanya Tuhan Yesus mati bagi kita, supaya daging ini dipimpin oleh Roh Allah, jangan dipimpin oleh dosa. Jika daging kita ini dipimpin oleh dosa, maka kita adalah menjadi seteru Allah. Jika kita menjadi seteru Allah, saudara terkasih, kita menjadi lawan Allah, kita hidup di dalam dosa, maka yang terjadi, saudara terkasih, kita dipimpin oleh iblis dan kerajaannya. Kita terikat akan dosa. Contoh, kita yang suka minum minuman keras, kita akan terikat dengan minuman-minuman keras, saudara terkasih. Kita yang suka merokok, kita terikat dengan rokok, saudara terkasih. Itu semua harus diputuskan. Kita akan dipimpin iblis dan kerajaannya jika kita terikat oleh dosa. Segala macam, saudara terkasih, keinginan-keinginan daging akan kita lakukan. Sebab iblis itu memakai daging kita ini sebagai medianya agar dia melakukan kehendak iblis, saudara terkasih, dan kerajaannya. Daging kita ini dipakai untuk melakukan kehendak iblis, saudara terkasih. Sebab itu, saudara terkasih,
kita harus hidup di dalam terima Yesus Kristus, bertobat, terima Roh Kudus. Saudara terkasih, sebab firman Tuhan pada Roma 18 ayat 17 berkata, sebab engkau tidak menerima roh perbudakan, tetapi engkau menerima Roh Allah yang membuat engkau menjadi anak-anak Allah. Jika engkau tidak menerima Roh Allah, engkau bukan milik Allah. Saudara terkasih, sebab itu kita sebagai anak-anak Allah akan menerima warisan dari Bapa kita. Saudara terkasih, sehingga saudara terkasih, kita harus hidup mematikan segala keinginan-keinginan daging. Saudara terkasih, makanya saudara terkasih, pada hidup ini kita harus mematikan segala keinginan daging. Kita harus hidup di dalam roh, terima Yesus Kristus Tuhan. Kita ada dua pilihan di dalam hidup ini. Kita menjadi sahabat Allah apa menjadi seteru Allah. Saudara terkasih, jika kita menjadi sahabat Allah, yaitu Tuhan Yesus, kita terima yang telah menghancurkan tembok pemisah yang membuat kita seteru Allah. Sebab kematian Tuhan Yesus telah mematahkan hukum Taurat, saudara terkasih, sehingga kita tidak hidup di bawah hukum Taurat, tetapi hidup di bawah kasih karunia Yesus Kristus Tuhan. Kita bukan lagi seteru Allah, tetapi kita sahabat Allah. Karena melalui Yesus Kristus Tuhan, kita bisa berseru, ya Aba, ya Bapa. Dan dalam doa kita dapat menyampaikan segala keluh kesah kita melalui Yesus Kristus Tuhan yang membuat kita berdamai dengan Allah Bapa. Saudara terkasih, sehingga apapun yang kita doakan, saudara terkasih, maka Tuhan akan mendengar dan menjawab doa kita sesuai dengan firman Tuhan, bukan doa yang menurut hawa nafsu daging. Sebab itu firman Tuhan berkata, saudara terkasih, jika engkau berdoa, jika engkau meminta, adakah seorang bapa memberikan ular pada anaknya yang meminta ikan, atau memberikan belut bagi anaknya, atau kalajengking bagi anak yang meminta roti? Saudara terkasih, jika kamu yang jahat tahu memberi yang baik bagi anak-anakmu, apalagi Allah Bapamu di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus bagimu. Ia akan memberikan Roh Kudus bagimu. Itulah roh yang memateraikan kita, saudara terkasih, untuk menerima seluruh janji Allah, untuk kita menjadi miliknya sendiri, untuk puji-pujian bagi kemuliaannya. Saudara terkasih, oleh sebab itu kita harus terima Yesus Kristus Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita harus, saudara terkasih, hidup di pokok anggur yang benar, Yesus Kristus Tuhan. Kita adalah rantingnya, agar kita berbuah-buah yang menyenangkan hati Tuhan. Kita senantiasa dirawat oleh Bapa, dibersihkan oleh firman-Nya. Kita senantiasa di dalam naungan perlindungan Tuhan. Tetapi jika kita menjadi seteru Tuhan,
saudara terkasih, kita terikat akan dosa, saudara terkasih, maka kita akan dipakai oleh iblis dan kerajaannya. Daging kita ini sebagai media iblis untuk melakukan segala dosa, segala hawa nafsu dunia, segala dosa, saudara terkasih, yang membawa kita hidup di dalam kegelapan, hidup keterpurukan, hidup dalam segala macam sakit, penyakit, saudara terkasih. Karena upah dosa itu adalah maut, tapi kebenaran memerdekakan kita. Sebab itu, saudara terkasih, biarlah di akhir zaman di mana Tuhan akan segera datang, tidak lama lagi, saudara terkasih, kita yang jauh, kita mendekat kepada Tuhan, kita bertobat, saudara terkasih, terima Yesus Kristus Tuhan, Allah sumber damai sejahtera kita, sehingga kita dapat melalui hari-hari ini dengan kekuatan Tuhan yang memampukan kita, saudara terkasih, sehingga kita di dalam pencobaan apapun, kita beroleh kemenangan oleh kekuatan kuasa Allah, Tuhan kita Yesus Kristus, oleh Roh Kudus yang hidup di dalam kita, yang memampukan kita melakukan segala perkara. Saudara terkasih, di dalam keadaan apapun kita harus bersyukur dan berdoa di dalam roh, di dalam kebenaran, saudara terkasih. Kita bersekutu dengan Tuhan, dimanapun kita bersekutu kepada Tuhan, kita lakukan, saudara terkasih. Dalam pekerjaan, kita dapat bersekutu dengan Tuhan. Jika dalam kita bekerja di rumah, menyapu atau memasak, kita melakukan persekutuan Tuhan itu dari dalam hati, karena Tuhan itu melihat hati. Bukan Tuhan kita melihat rupa, tetapi Tuhan kita itu melihat hati kita. Oleh karena itu, hati kita ini, saudara terkasih, harus melekat kepada Tuhan dimanapun kita berada, baik susah maupun duka maupun senang. Saudara terkasih, hati kita ini harus melekat kepada Tuhan. Jangan kita berfokus kepada berkat-berkat saja, saudara terkasih. Jika hati kita terikat kepada berkat-berkat saja, tidak terikat kepada Tuhan, ketika berkat-berkat itu hilang, maka hilanglah kasih kita kepada Tuhan. Sebab berkat itu bisa hilang, saudara terkasih. Segala yang berbentuk benda yang ada di dunia ini bisa hilang, tetapi kasih setia Tuhan itu untuk selama-lamanya, dan rahmat-Nya selalu baru setiap hari kita rasakan sebagai anak-anak Tuhan. Saudara terkasih, kita harus mengerti bahwa Yesus Kristus Tuhan itu adalah Tuhan yang memberikan kita kehidupan, memberikan kita masa depan, kemuliaan, kekayaan, kehidupan di surga, saudara terkasih. Sebab itu Paulus berkata, "Aku meninggalkan segala yang di belakangku dan aku menghadapkan diriku kepada ke depan, dan aku berlari pada tujuan, yaitu mengejar mahkota, mengejar kerajaan surga yang telah disediakan oleh Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan." Yang kita tuju itu, saudara terkasih. Kalau berkat itu gampang bagi Tuhan. Seperti Nabi Elia, saudara terkasih. Nabi Elia diberi makan oleh
Tuhan melalui malaikat-malaikatnya, saudara terkasih. Dalam sekali makan itu, ia mampu berjalan selama 40 hari, melewati gunung-gunung, saudara terkasih, sesuai dengan yang ditunjukkan, diperintahkan Tuhan. Mujizat, saudara terkasih. Jadi jangan kita menganggap kita hidup dari makanan, tetapi dari firman Tuhan. Nabi Elia sekali makan, tapi ia dapat berjalan 40 hari 40 malam tidak makan, mencapai tujuan yang diperintahkan oleh Allah kepadanya. Saudara terkasih, sebab itu kita harus senantiasa mendatangkan hadirat Tuhan di dalam hidup kita. Sebab di dalam hadirat Tuhan itu ada kuasa, ada naungan, ada perlindungan, ada mujizat. Saudara terkasih, di dalam hadirat Tuhan itu, apa yang tidak pernah kita pikirkan, timbul dalam hati, atau kita bayangkan, itu yang diberikan bagi kita yang percaya dan mengasihinya. Saudara terkasih, sebab itu kita harus masuk dalam hadirat Tuhan, yaitu di dalam roh, hidup dalam kebenaran, bersekutu dengan Tuhan, dengan bersekutu lewat firman-Nya, dengan merenungkannya setiap hari dan melakukannya. Saudara terkasih, jika kita bersekutu dengan iblis, saudara terkasih, itu dilakukan jika kita menonton video-video porno, atau kita melihat, saudara terkasih, persekutuan itu kita melakukan dosa kekejian, kita terikat sama iblis. Itu namanya kita di bawah perhambaan iblis dan kerajaannya, sehingga daging kita dipakai olehnya untuk melakukan dosa dan dosa lagi. Jika tidak dipatahkan, diputuskan, terima Yesus Kristus Tuhan, kita akan terus hidup di dalam dosa sampai akhirnya kita binasa, saudara terkasih. Sebab itu kita harus terima Tuhan Yesus, terima Roh Kudus, bergaul dengan Tuhan Yesus dalam penyembahan, di dalam firman-Nya, berpuasa agar kita dapat mengekang keinginan daging ini. Dengan berpuasa, saudara terkasih, kita berkesempatan untuk melihat kuasa Tuhan, betapa Tuhan itu betapa mulia, Tuhan itu bekerja, saudara terkasih. Biarlah pada akhir zaman ini, saudara terkasih, di masa-masa akhir ini, kita minta kepada Tuhan kuasa-Nya agar kita diputuskan dari ikatan-ikatan dosa, dari belenggu-belenggu dosa, sehingga kita menderita dari ikatan-ikatan akan kutuk dosa dari nenek moyang, ataupun ikatan akan roh peramal, akhir nujum, ahli nujum, dan segalanya oleh kuasa darah Yesus Kristus Tuhan. Kiranya sampai disinilah firman Tuhan. Shalom.